Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfia Atmaja, NIM 2212006, Program Studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem pakar diagnosa penyakit cabai menggunakan metode forward chaining. Ya, presentasi kali ini akan berisi tentang latar belakang, definisi, hasil dan pembahasan yang terakhir kesimpulan. Nah, masuk yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman cabai memiliki nilai penting ekonomis yang tinggi di Indonesia karena digunakan sebagai salah satu bumbu masakan yang paling populer. Namun, seringkali tanaman cabai diserang oleh berbagai jenis penyakit yang mengancam hasil panen. Karena kurangnya pengetahuan dan penyuluhan yang memadai kepada petani, untuk mengatasi masalah ini, penulis merancang sebuah program berbasis artificial intelligence, khususnya sistem pakar dengan metode forward chaining. Program ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam meniru pengetahuan dan pemikiran pakar, diharapkan program ini dapat memberikan solusi yang efektif bagi petani dalam menghadapi tantangan penyakit pada tanaman cabai. Ya, yang kedua yaitu definisi. Sistem pakar, expert system adalah program yang menggabungkan basis pengetahuan knowledge base yang berisi knowledge dengan sistem inferensi dan merupakan subnet dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Forward chaining atau runut maju merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Runut maju bisa juga disebut sebagai penalaran forward atau forward reasoning atau pencarian yang dimotori data atau data driven searching. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah gambar kaidah forward chaining. Yang dari observasi akan dihasilkan beberapa kaidah, kemudian dari kaidah akan dihasilkan beberapa fakta. Dari fakta-fakta itu akan dihasilkan kaidah lagi yang akhirnya akan menghasilkan beberapa kesimpulan. Selanjutnya, penyakit pada tanaman cabai. Jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai. Yang pertama ada bercak daun Cercospora, kedua busuk buah, ketiga layu fusarium, keempat virus kompleks, yang kelima penyakit daun keriting kuning. Selanjutnya data gejala. Dalam menganalisa data gejala penyakit cabai ini dilakukan perbandingan-perbandingan dari informasi yang diperoleh dari para pakar. Untuk membantu pengembangan prototipe sistem pakar ini, maka pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tabel keputusan yang selanjutnya direpresentasikan menjadi bentuk diagram pohon keputusan. Ya, berikut ini adalah tabel daftar gejala penyakit cabai di mana ada kode gejala G001, yaitu gejalanya disebabkan oleh cendawan Cercospora capsici. G002 ada daun berupa bercak kecil, bentuk bulat dan kering. Selanjutnya diteruskan sampai G028 yang gejalanya berupa tanaman kerdil dan tidak berbuah. Berikut ini adalah tabel solusi, di mana ada kode solusi dari S1 sampai S5. Di setiap kode solusi berisikan tentang beberapa metode solusi. Selanjutnya ini adalah gambar pohon keputusan berdasarkan sampel, di mana akan dipilih dari beberapa gejala yang terjadi pada tanaman yang kemudian akan menghasilkan solusi. Selanjutnya analisa proses. Struktur rules secara logika menghubungkan satu atau lebih kondisi premis pada bagian if yang akan menguji kebenaran dari serangkaian data dengan satu atau lebih kesimpulan yang terdapat pada bagian then. Dari data analisis pengetahuan didapat selanjutnya data tersebut dibuat dalam bentuk pohon keputusan seperti gambar 2 pohon keputusan tadi. Analisa proses, adapun banyak pernyataan dari relasi yang dapat ditulis dari gejala dan penyakit adalah sebagai berikut. Analisa pertama, jika cendawan Cercospora capsici dan daun berupa bercak kecil bentuk bulat dan kering dan warna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua dan daun menguning dan daun gugur, maka itu adalah gejala dari bercak daun Cercospora. Yang kedua, jika daun berupa bercak kecil, bulat dan kering dan warna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua dan daun menguning dan daun gugur, maka itu adalah gejala dari bercak daun Cercospora.
Yang ketiga, jika daun berupa bercak kecil, bentuk bulat dan kering, dan daun menguning dan daun gugur, maka itu juga gejala dari penyakit bercak daun Cercospora. Selanjutnya, yang keempat, jika cendawan Collectotrichum sp dan Gliosporium spp dan ditularkan dari udara dan biji dan bercak coklat kehitaman pada permukaan buah dan seluruh permukaan buah keriput dan warna kulit buah seperti jerami padi dan serangan menyebar ke tangkai dan buah, maka itu adalah gejala dari penyakit daun busuk, penyakit buah busuk, busuk buah. Yang kelima, jika bercak coklat kehitaman pada permukaan buah dan seluruh permukaan buah, keriput, dan warna kulit buah seperti jerami padi dan serangan menyebar ke tangkai dan buah, maka itu juga gejala dari penyakit busuk buah. Yang keenam, jika bercak coklat kehitaman pada permukaan buah dan seluruh permukaan buah, keriput, dan warna kulit buah seperti jerami padi, maka itu adalah gejala dari penyakit busuk buah. Selanjutnya, jika cendawan Fusarium oxysporium dan ditularkan dari udara, air dan bibit dan tanaman layu mulai dari daun bagian bawah dan daun menguning dan jaringan batang dan akar berwarna coklat, dan bila batang dibelah tampak sistem jaringan pembuluh menjadi pucat, maka itu adalah gejala dari penyakit layu Fusarium. Yang kedelapan, jika tanaman layu mulai dari daun bagian bawah dan daun menguning dan jaringan batang dan akar berwarna coklat, dan bila batang dibelah tampak sistem jaringan pembuluh menjadi pucat, maka itu adalah gejala dari penyakit layu Fusarium. Yang kesembilan, jika cendawan Fusarium oxysporium dan ditularkan dari udara, air dan bibit, dan tanaman layu mulai dari daun hingga bagian bawah, dan bila batang dibelah tampak sistem jaringan pembuluh menjadi pucat, maka itu juga gejala dari penyakit layu Fusarium. Yang ke-10, jika disebabkan oleh virus mosaik, virus daun, virus Y, dan lain-lain, dan ditularkan oleh kutu daun dan daun-daun muda, terdapat gambar mosaik, dan permukaan daun tidak rata dan daun menjadi lebih kecil dan ukuran buah menjadi kecil, maka itu adalah gejala dari penyakit virus kompleks. Yang ke-11, jika disebabkan oleh virus mosaik, virus daun dan virus Y dan lain-lain, dan ditularkan oleh kutu daun dan daun-daun muda, terdapat gambar mosaik, maka itu adalah gejala dari penyakit virus kompleks. Yang ke-12, jika daun-daun muda terdapat gambar mosaik dan permukaan daun tidak rata dan daun menjadi lebih kecil dan ukuran buah menjadi kecil, maka itu juga gejala dari penyakit virus kompleks. Yang ke-13, jika daun pucat dimulai dari daun-daun pucuk dan tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas dan daun mengecil dan daun berwarna kuning terang dan tanaman kerdil dan tidak berbuah, maka ini adalah gejala dari penyakit daun keriting kuning. Yang ke-14, jika daun pucat dimulai dari daun-daun pucuk dan tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas dan daun mengecil, maka ini adalah gejala dari penyakit daun keriting kuning. Yang ke-15, jika tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas dan daun mengecil dan daun berwarna kuning terang, maka ini adalah gejala dari daun keriting kuning. Yang ke-16, jika daun pucat dimulai dari daun-daun pucuk dan daun menggulung ke atas daun mengecil dan daun berwarna kuning terang dan tanaman kerdil dan tidak berbuah, maka ini juga adalah gejala dari penyakit daun keriting kuning. Ya, dari 1 sampai 16 ini merupakan gabungan dari gejala-gejala yang nantinya akan menentukan penyakit dari tanaman cabai tersebut. Selanjutnya ke pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi dalam aplikasi dan untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tahapan pengujian ini berisikan hasil eksekusi program dan penjelasan program yang dibuat untuk mendukung sistem yang telah dirancang. Ya, berikut ini adalah gambar tampilan halaman home. Nah, di gambar tampilan home ini akan dijelaskan tentang pengenalan penyakit-penyakit dari penyakit cabai. Selanjutnya adalah gambar tampilan halaman konsultasi. Konsultasi. Nah, di halaman konsultasi ini akan diberikan list gejala penyakit cabainya. Petani hanya perlu memilih ya atau tidak terhadap gejala-gejala yang dialami tanaman cabai mereka. Nah, setelah melewati halaman konsultasi, maka akan dihasilkan sebuah diagnosa penyakit berdasarkan dengan gejala-gejala yang sudah dipilih oleh para petani terhadap gejala yang terjadi pada tanaman cabai mereka. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi sistem pakar dirancang dengan menggunakan metode forward chaining yang dapat membantu pengguna atau user untuk mengidentifikasi penyakit tanaman cabai serta solusi penanganannya. Yang kedua, sistem pakar mendeteksi penyakit cabai ini mampu memberikan panduan kepada pengguna untuk memberikan pertolongan atau penanganan pertama kepada petani untuk menanggulangi penyakit yang menyerang tanaman mereka. Yang ketiga, sistem ini dapat dikembangkan untuk ditempatkan di Balai Penyuluhan Kecamatan atau BPK. Dengan adanya sistem ini, petani yang masih menunggu untuk memperoleh informasi penyakit yang menyerang tanaman mereka dapat menggunakan sistem ini untuk memperoleh diagnosa awal dari penyakit yang menyerang, sehingga penyuluh bisa cepat dalam memberikan diagnosa lanjutan yang diperlukan. Ya, PPT ini saya buat dari sumber jurnal, yaitu jurnalnya Tika Christie, Implementasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Cabai Menggunakan Metode Forward Chaining. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.